Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus yang kedua, yaitu substrat untuk mata uang dengan sayap ketebalan STMT. Rasa berbeda Gordiana mencegah penggunaan transparan atau polimer lain sebagai pengopi. Fitur keamanan mata uang Australia juga menyertakan jendela transparan tak tercetak di mana substrat tampak tembus terpandang. Kemudian ada cetakan mikro, area pencetakan terangkat, simbol yang muncul di bawah cahaya, dan nomor seri yang tampak di bawah sinar UV. Uang polimer memerlukan biaya produksi 2 kali lebih mahal, tetapi bertahan di sirkulasi 4 kali lebih lama daripada uang kertas. Setelah identifikasi kebutuhan, selanjutnya adalah pengumpulan ide. Berikut ini adalah list ide-ide yang telah dikumpulkan. Pertama, ada uang kertas dengan strip polimer yang tidak dapat dihilangkan. Uang kertas dapat dibaca mesin untuk mengetahui berapa lama uang dalam sirkulasi dan kapan perlu didaur. Uang polimer multilapis dengan sifat optis, jendela polimer multilapis pada uang yang membiaskan cahaya dengan pola tertentu. Lapisan anti-gravity pada uang untuk mencegah coretan uang. Tambalan fluoresen pada uang. Agen antibakteri diinjeksi pada lapisan polimer untuk mengurangi kontaminasi. Lapisan anti air pada uang kertas. Kemudian uang plastik sintesis dicap dengan tinta optis. Uang polimer dengan warna berbeda untuk nilai berbeda dengan polimer terinjeksi tinta. Koin logam dengan inti polimer ringan dan murah. Kemudian uang polimer dengan jendela optis polimer multilapis. Mata uang polimer dengan warna berbeda untuk tiap nilai menggunakan film optis dengan ketebalan lapisan berbeda untuk menghasilkan warna. Mata uang polimer dengan burn outs untuk mengubah warna di daerah khusus. Membuat jendela optis berbentuk tak biasa, memasukkan jendela optis dengan burn out untuk mengubah warna. Strip yang bisa dibaca mesin pada uang polimer untuk digunakan dalam mesin penjual otomatis. Kemudian uang kertas dengan tenunan polimer, lebih dari satu strip ditenun ke uang. Polimer berlapis-lapis dengan sifat optis dengan dukungan perekat. Membuat mata uang dari 100% plastik daur ulang, mata uang polimer yang dapat didaur ulang dan dibuat menjadi sesuatu yang lain. Setelah dikumpulkan ide-ide tersebut, kemudian ide tersebut dikerucutkan menjadi 4 ide berikut ini, yaitu yang kita sebut dengan kandidat ide. Yang pertama itu adalah uang dengan simbol perekat berlapis untuk autentifikasi. Kemudian mata uang substrat optis yang menggunakan teknologi multilapis. Kemudian sebuah substrat mata uang polimer mirip dengan propilen uang Australia. Kemudian yang terakhir adalah pelakuan di permukaan. Nah, untuk melakukan seleksi, pertama ditentukan dulu kriteria. Ada daya jual, meliputi ukuran pasar potensial dan penerimaan produk oleh konsumen. Merupakan kendala yang paling signifikan dan diberi bobot tertinggi 0,3. Ini adalah daya jual untuk uang kertas tadi. Kemudian penanaman modal memiliki bobot 0,1 karena tidak diinginkan untuk menghabiskan jumlah yang berlebihan pada peralatan di muka. Ketiga, fokus keamanan. Ini memiliki bobot moderat 0,15. Meskipun penting untuk tujuan keseluruhan proyek ini ya, produk ini semua memenuhi fokus keamanan sampai ke tingkat tertentu. Meskipun demikian, mata uang optik harus memiliki skor yang lebih tinggi karena akan hampir mustahil untuk menyalin. Perekat pelapis tidak akan menambah sebanyak keamanan karena mungkin tidak terperhatikan. Yang keempat ada daya tahan. Ini meliputi berapa lama produk dapat beredar dan ketahanan terhadap kerusakan. Penting untuk suatu produk agar tahan lama sehingga pemerintah atau perusahaan mau mempertimbangkannya. Karena uang ini kan dipakai dan beredar untuk bertahun-tahun. Nah, kemudian ada dampak lingkungan, ya, di mana dampak lingkungan lebih berpengaruh ke penjualan. Dan terakhir ada teknologi perusahaan. Apakah produk memanfaatkan teknologi multilayer perusahaan? Ini memiliki bobot 0,15. Polimer optik harus memiliki nilai tinggi karena film koekstrusi tidak memerlukan banyak pengetahuan tentang teknologi lain seperti perekat. Nah, untuk melakukan seleksi, ya, pertama-tama untuk benchmark itu selalu diberi nilai 5. Berat kategori keseluruhan itu berjumlah 1 dan total nilai tiap produk merupakan jumlah semua nilai tiap kategori dikali dengan berat. Setelah menentukan pembobotan kategori, berikutnya adalah memberikan nilai untuk tiap-tiap kategori per tiap-tiap ide.
Jadi di sini Anda bisa lihat ini adalah 4 ide tadi dan benchmarknya adalah di sini. Nilai benchmark untuk tiap-tiap kriteria itu adalah 5 ya. Kemudian kita menilai untuk tiap kriteria per ide itu, misalnya multilayer adhesive, di marketability-nya nilainya 8 dan seterusnya. Nah, di sini untuk mendapatkan totalnya kita mengalihkan nilai dari tiap-tiap kriteria terhadap pembobotan kriterianya per ide. Jadi misalnya kita ingin mencari nilai untuk multilayer adhesive atau perekat multilapis tadi, kita mengalihkan dulu nilai skornya itu misalnya 8 ini dengan berat pembobotannya. Jadi 8 kali 0,3, 3 kali 0,1, 6 kali 0,15, 5 kali 0,25 dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai hasil perkalian tadi kita jumlahkan, dapatlah kita nilai totalnya. Di sini Anda bisa lihat tiap-tiap ide memiliki jumlah total yang berbeda. Dan yang paling tinggi itu adalah di optical, sehingga pilihan jatuh kepada optical currency ya, atau mata uang dengan teknologi optik.